Jumpa lagi dengan saya Jan Maliha dari PBA semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Ada yang tahu ada berapakah prinsip pembelajaran bahasa Arab? Iya, gimana? Ada 5. Iya, betul. Jadi, prinsip pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi 5 prinsip. Kira-kira apa saja sih prinsipnya itu? Yang pertama, prinsip prioritas. Yang kedua, prinsip akurasi. Dan yang ketiga, prinsip gradasi. Yang keempat, prinsip motivasi. Dan yang terakhir, prinsip validasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip prioritas. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang prinsip prioritas? Ada yang tahu? Ya, sebelah sini gimana? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada? Baik, saya akan jelaskan ya. Jadi, dalam pembelajaran bahasa Arab ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian teori pembelajaran bahasa Arab. Pertama, menyimak. Siswa diberi kesempatan menyimak pembelajaran, entah itu membaca, mengamati gambar-gambar, menonton video, mendengarkan cerita, berita, atau informasi yang berhubungan dengan bahan ajar. Kemudian, siswa itu dipancing dengan apa yang siswa itu amati dan nyimak, maka terjadilah dialog antara siswa dan guru yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan siswa, sehingga terbentuklah pertanyaan-pertanyaan yang mengkerucut pada saat itu. Nah, teknik inilah yang dimaksud dengan memprioritaskan siswa menyimak terlebih dahulu daripada latihan membaca dan juga menulis. Yang kedua, yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Baik, untuk bagian ini kalian sudah bisa memahami kan maksudnya itu apa? Jadi, guru itu lebih memprioritaskan dalam mengajarkan kalimat daripada mengajarkan kata. Ya, contohnya seperti seorang guru mengajarkan siswanya itu menerjemahkan bahasa Arab misalnya. Dalam hal ini artinya guru itu lebih memprioritaskan kalimat kan daripada kata. Iya kan begitu? Selanjutnya, ketiga dan keempat ini sebenarnya masih berkaitan antara kata frekuensi dengan mengajarkan bahasa kecepatan normal. Ya, artinya guru itu lebih memprioritaskan untuk memberikan kosakata yang mudah agar bisa menggunakan dengan kesehariannya, sehingga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-harinya. Contoh kecilnya yaitu ketika kita berdialog dengan teman atau keluarga, maka dengan hal ini sedikit demi sedikit bahasa Arab akan lebih baik dan juga menggunakan kata-kata yang akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa, sesuai dengan penuturan bahasa Arab. Lalu yang kedua yaitu prinsip akurasi. Jadi prinsip akurasi ini adalah guru saat awal pembelajaran itu lebih menekankan pada pelajaran agar tidak ada kesalahan dalam pembelajaran, terutama yang mengakibatkan perubahan makna, struktur, dan bunyi. Nah, ini perlu ditekankan. Dalam hal ini guru sebaiknya tidak menyalahkan bacaan siswa, tapi memberikan contoh yang benar berkali-kali sampai siswa ini benar-benar benar, karena kebiasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Contohnya pada lafaz Zaidun, antara Zaidun dengan Zaidun. Misalkan guru ini menerapkan kata "Oh, ma Zaidun", namun
ketika siswa melafadzkannya, maka yang ia baca koma jaidun. Huruf zai diganti menjadi huruf jim. Ya berarti secara otomatis makna, struktur dan bunyi itu akan berubah. Maka dalam hal ini guru tidak boleh menyalahkan siswa secara langsung. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu prinsip gradasi. Pada prinsip gradasi ini tata atau susun bahasa dari yang termudah sampai yang tersulit, hingga yang termudah. Biasanya kita kan belajar sebaiknya yang gampang dulu, baru yang susah-susahnya. Jadi kita tuh tidak stres duluan saat mempelajari pelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab perlu adanya seleksi tingkat kesulitan secara bertahap. Lalu dilanjutkan dengan presentasi dan repetisi. Lalu dilakukan dengan mufrodat dengan benar, dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, untuk memperoleh skill atau keterampilan dalam pelajaran bahasa Arab. Contohnya itu seorang guru melatih siswa secara bertahap. Mudah dulu seperti apa ya? Seperti kata ganti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Misalkan huwa artinya dia laki-laki satu, huwa. Huma artinya dia laki-laki banyak dua, hum artinya mereka. Kenapa mereka? Ya karena kan lebih dari dua, jadi disebutnya mereka gitu. Iya artinya dia perempuan satu, huma artinya dia perempuan dua, dan seterusnya. Atau bisa juga kita gunakan dengan hadza, hadhihi, tilka, dzalika. Hadza untuk ini laki-laki, hadhihi untuk ini ini perempuan, dzalika untuk itu laki-laki, tilka untuk itu perempuan. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk tahap bagian sulitnya itu seperti apa ya? Seperti mengucapkan lafaz yang tidak sesuai. Contohnya seperti pada lafaz basyara menjadi basyaro. Maka dalam hal ini maknanya itu akan berubah. Ya walaupun hanya satu huruf sih, lafaz ba diganti menjadi shin. Itu akan fatal sekali. Lalu selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi. Dalam prinsip motivasi kita beri apresiasi atau penghargaan pada siswa ketika siswa itu mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang benar di kelas. Sebaiknya guru ini memberikan penghargaan agar dia itu merasa bangga atau termotivasi, sehingga murid itu akan menjadi semangat lagi ketika belajar. Dan juga seorang guru itu harus memberikan stimulasi pada siswa. Nah, hal ini akan membuat siswa itu tidak pasif, tapi menjadi berperan aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan juga guru harus menjalin hubungan yang harmonis, yang akrab dengan siswa-siswa, dan perhatian dan sabar, agar mereka ini merasa senang atau tidak canggung dalam pembelajaran. Mereka tidak merasa terbebani atau merasa kayak dirangkul gitu sama gurunya gitu. Nah, ini seorang guru juga harus mempunyai berbagai macam metode dan juga belajar, dan juga harus memiliki variasi dalam teknik pendekatan pembelajaran agar tidak monoton. Ya, supaya siswa ini tidak boring dalam belajar atau jenuh. Jadi, guru itu harus pandai-pandai menggunakan metode atau peningkatan dalam pembelajaran bahasa Arab, supaya siswa ini menjadi senang dalam pembelajaran.
Nah, yang terakhir adalah prinsip validasi. Prinsip validasi dalam pembelajaran lebih menekankan praktek daripada teori-teori yang rumit. Ya karena kegiatan praktek dalam berbahasa itu itu kan lebih mengasyikkan dan tidak menjenuhkan. Lebih lebih enjoy gitu loh dibanding teori-teori yang membuat pusing siswa. Meskipun kita memahami bahkan menguasai, ya kan siswa itu belum tentu aktif. Ya biasanya kan selalu memikirkan teori-teori tata bahasa. Nanti kita akan kaku dalam pembelajaran bahasa. Tidak dalam istilah itunya loh, bahasa Arabnya tidak optimally. Kurang lebihnya seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.